Tabalong menyimpan banyak potensi wisata, mulai dari wisata alam, religi, hingga wisata budaya. Balai Adat Warukin adalah salah satu potensi wisata budaya yang ada di Kabupaten Tabalong. Balai adat ini terletak di Desa Warukin, Kecamatan Tanta, yang mayoritas warganya adalah suku Dayak Maanyang. Lokasinya yang berada di tepi jalan Desa Warukin membuatnya mudah untuk dikunjungi, terlebih jaraknya tidak terlalu jauh dari pusat kota Tanjung. Bangunannya pun sangat mudah dikenali, bahkan bagi pengunjung yang baru pertama datang, rasanya tak sulit untuk menemukan Balai Adat Warukin ini. Jika memulai titik keberangkatan dari Monumen Tanjung Puri, jaraknya sekitar 13 km, dapat menggunakan roda 2 maupun roda 4. Aksesnya mudah dan nyaman, karena ruas jalan beraspal yang cukup luas hingga ke depan Balai Adat Desa Warukin. Dari Monumen Tanjung Puri, ambil tujuan di ruas Jalan Ahmad Yani menuju Kabupaten Balangan. Setelah melewati SPBU Warukin, ambil jalan ke kanan melalui Simpang Bajut. Kurang lebih 2 km dari Simpang Balai Adat Desa Warukin dapat Anda lihat di sisi kanan jalan. Balai Adat Warukin terbuka bagi siapapun yang ingin berkunjung. Namun pengunjung harus menjaga ketertiban dan keamanan di Balai Adat. Yang tidak kalah penting juga jaga perilaku, seperti yang dijelaskan Dedi Unjang, Kepala Desa Warukin. Dan Balai Adat ini terbuka buat masyarakat umum selama yang berkunjung menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, sekaligus tidak boleh mengganggu atau mengutak-utik barang-barang yang ada di lingkungan Balai Adat. Apalagi sampai mengganggu barang-barang purbakala yang ada di sini. Seperti ada patung beluntang di tengah, itu tidak boleh dibuat main-main. Karena di sana berdiri ya beluntang tuh ada ritual khusus. Demikian juga Balai Adat ini tidak boleh sembarang orang bermain-main, apalagi berbuat hal-hal yang tidak diinginkan. Karena akan ada pengaruh kepada si pengunjung tersebut. Dan kalau itu terjadi, kami tidak bisa mengatasinya. Selama yang bersangkutan harus datang kepada tokoh masyarakat kami atau tokoh adat kami yang bisa menetralisir hal tersebut. Balai Adat Desa Warukin berdiri di atas areal seluas 3.600 meter persegi. Warna balai didominasi hitam dengan hiasan ornamen khas Dayak Maanyan berwarna merah, kuning, hijau, dan putih. Ornamen dan warna ini tentu memiliki makna tertentu bagi warga Dayak Maanyan di Desa Warukin. Telabang ini adalah melambangkan pertahanan Dayak Maanyan Warukin. Jadi ada mandau, ada telabang. Nah, telabang ini sebagai bentuk adalah pertahanan Dayak. Nah, untuk lukisannya ini adalah Dayak Maanyan Warukin. Sana ada kepala kerbau yang terbalik. Nah, karena memang ritual-ritual itu kalau sudah ritual besar pasti menggunakan kerbau, kan di sana ada kepala kerbau. Nah, demikian juga dengan daun. Nah, daun itu adalah daun kehidupan. Nah, itu di sana ada daun merah yang berwarna merah, ada juga yang berwarna hijau dan ada juga warna kuning. Nah, warna merah itu adalah bentuk keberanian. Dayak Maanyan itu kalau sudah merah itu pasti berani. Warna kuning ini adalah bentuk keragaman kami, musyawarah kami satu. Itu kuning, beragam-ragam itu tetap satu. Nah, berikutnya adalah warna hitam. Warna hitam inilah warna dasar daripada bangunan ini. Ini melambangkan leluhur kami dulu itu mengkeramatkan hitam. Jadi hitam ini dalam arti kata dulu adalah suci atau apa orang mengatakan tuh salah satu orang katakan sekarang tuh yang bersifat magic, itu dia pasti melambangkan hitam. Jadi hitam ini adalah satu kesucian dalam jiwa leluhur kami dulu. Nah, untuk yang warna hijau ini adalah melambangkan bahwa Dayak Maanyan Warukin itu mencintai lingkungan. Lingkungan yang hijau, lingkungan yang asri, banyak tumbuh-tumbuhan. Karena Warukin ini sangat subur sekali. Nah, di sana ada pohon, kalau di Kalimantan Tengah tuh adalah pohon batang garing. Kalau di sini ini hampir sama pohonnya, tapi itu pohon kehidupan namanya.
pohon kehidupan. Makanya di sana melambangkan warna hijau daripada akar-akar pohonnya. Nah, tumbuh di dalam itu bukan mangkok sebenarnya, itu adalah sanggan orang tuh, atau bokor. Bokor. Jadi bokor itu adalah tempat menyatukan pendapat. Menyatukan musyawarah pendapat kita dalam satu bokor dibuktikan dengan bokor tadi yang terbuat dari kuningan biasanya itu. Di sana dilambangkan berwarna merah. Bahwa kita memegang erat musyawarah mufakat tadi dalam satu wadah yang namanya bokor tadi. Nah, biasa kalau bicara adat di dayak orang Ma'anyan Warukin ini pasti ada bokor tadi. Melambangkan bahwa kita satu musyawarah mufakat. Kita mengajak saling berbicara secara damai, secara aman dan sejahtera itu. Garis tepi yang warna kotak-kotak merah putih itu adalah melambangkan segala sesuatu itu dibatasi dengan hukum adat. Jadi ada hukum adat yang mengatur Dayak Ma'anyan Warukin ini, sehingga kita selalu hidup dalam aturan yang diatur oleh adat yang mungkin kalau diatur dengan undang-undang berkosan hampir sama, mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Tidak ada yang melanggar hukum, tidak ada yang merusak lingkungan, tidak ada yang berbuat sesuatu semaunya, jadi diatur oleh hukum adat tadi. Di pintu itu ada lukisan berok. Berok kalau bahasa Ma'anyannya adalah werok. Nah, di sini saya akan mengatakan kenapa Warukin menjadi Warukin. Dulu adalah namanya adalah Weroken, seperti tertulis di tulisan yang besar sana itu Waroken. Karena Warukin ini dulu desa Warukin adalah hutan belantara yang dipenuhi oleh banyak berok. Wah, sehingga ketika banyak berok tuh bahasa Ma'anyannya itu Weroken. Weroken itu terlalu banyak berok. Nah, itulah melambangkan lukisan berok tadi. Nah, itu Weroken. Nah, karena bahasa Weroken ini berbaur dengan bahasa Banjar sehingga menjadi Warukin. Menjadi I. Itulah kenapa sehingga menjadi namanya Warukin. Soalnya nama betulnya adalah Waroken. Selain terlihat syarat nilai budaya, Balai Adat Desa Warukin ini juga terlihat kokoh. Ini karena hampir seluruh bagian bangunan ini terbuat dari kayu ulin. Menurut Teddy Unjang, Balai Adat mulai dibangun permanen menggunakan kayu ulin sejak tahun 1997, meski awalnya hanya dibangun dengan kayu secukupnya. Nah, berdirinya Balai Adat Dayak Ma'anyan Warukin ini memang sedari dulu memang sudah ada, tetapi zaman dulu itu bangunannya hanya bangunan yang sifatnya tidak permanen. Dibangun dengan kayu ya secukupnya. Walaupun ada bagian-bagian tertentu yang masih kuat, yaitu kayak tiang tuha, orang bilang sini itu adalah dari ulin. Tapi kayu-kayu lainnya masih dari kayu biasa, sehingga mungkin balai adat yang dulu itu sudah tidak ada lagi. Sehingga pada tahun 1997 itu dibangunlah Balai Adat Dayak Ma'anyan Warukin saat ini dengan menggunakan kayu ulin. Hampir sebagian besar menggunakan kayu ulin sehingga kokoh dan kuat. Bagian dalam balai adat digunakan untuk menyimpan berbagai benda tradisional yang digunakan saat ada ritual khusus. Selain itu juga terdapat tulisan hukum adat Dayak Ma'anyan Warukin. Jadi kalau acara-acara tidak ritual khusus, barang-barang itu tidak boleh dikeluarkan karena ada unsur keyakinan di dalamnya itu. Nah, yang selanjutnya adalah ada di dalam sini juga ada beberapa tulisan tentang hukum adat Dayak Ma'anyan Warukin dan juga ada barang-barang untuk acara-acara kegiatan ritual seperti alat-alat dapur segala macam yang tradisional maupun yang modern. Bagi warga Dayak Ma'anyan,
keberadaan balai adat sangatlah penting. Di tempat inilah warga biasanya berkumpul untuk bermusyawarah untuk kemajuan desa dan hal penting lainnya. Hal ini sudah menjadi tradisi warga Dayak Maanyan sejak dulu. Keberadaan masyarakat Dayak Maanyan Warukin adalah salah satu suku Dayak Maanyan satu-satunya yang berada di Kalimantan Selatan, yaitu Desa Warukin. Jadi Dayak Maanyan itu mempunyai suatu tradisi, kalau ada sesuatu yang harus dibicarakan, kalau ada sesuatu yang perlu dimusyawarahkan, maka masyarakat itu pasti ngumpulnya di satu tempat. Nah, zaman dahulu itu disebut dengan balai adat. Nah, sekarang itu walaupun di era kemajuan saat ini di Desa Warukin, masyarakat Dayak Maanyan tetap memegang teguh budaya tersebut. Ketika ada sesuatu yang harus dimusyawarahkan atau dibicarakan atau apapun, maka kami akan berkumpul di satu tempat yang namanya Balai Adat Dayak Maanyan Warukin, yang saat ini masih ada berdiri kokoh di Desa Warukin saat ini. Di mana balai adat ini merupakan suatu tradisi dari leluhur kami sebagai lambang, sebagai persatuan, lambang musyawarah mufakat. Di sinilah kami disatukan, membicarakan berbagai masalah, membicarakan segala sesuatu untuk kemajuan desa ini, sehingga ketemulah mufakat dari pembicaraan tersebut. Nah, dalam pembicaraan musyawarah itu tidak hanya masyarakat Dayak Maanyan aja yang menggunakan. Semua suku, semua masyarakat yang ada hubungan dengan adat Dayak Maanyan pasti akan berbicara di sini. Pasti akan membicarakan sesuatu di tempat ini. Nah, itu. Jadi balai adat ini sangat penting sekali dalam kehidupan kami bermasyarakat, khususnya Dayak Maanyan Warukin itu. Selain untuk tempat bermusyawarah, balai adat merupakan pusat budaya suku Dayak Maanyan di Desa Warukin. Berbagai kegiatan serta ritual khas adat Dayak Maanyan sudah sering digelar di sini. Kegiatan seperti ini bahkan berhasil menarik minat masyarakat luar untuk menyaksikan secara langsung. Nah, selain itu fungsinya di dalam ini untuk anak-anak remaja Dayak Maanyan Warukin, untuk mereka latihan untuk sendera tarik, untuk sanggar tarik Batung Merah Putut dan sanggar Bamelom yang ada di Desa Warukin. Dan tarian-tariannya sangat beragam. Dan berikutnya adalah sebagai gelar budaya. Nah, gelar budaya yang sudah dilaksanakan di balai adat ini, yaitu kemarin itu adalah kawin Begunung Perak, membuntang butang tahun hajat, dan juga acara-acara kesenian lainnya yang dilaksanakan oleh masyarakat Dayak Maanyan. Dan yang lebih penting lagi, di tempat ini adalah tempat melaksanakan acara menyanggar benua, atau bahasa kami di sini adalah ipaket. Acara ipaket tersebut adalah ritual khusus dalam hal menjaga Desa Warukin ini supaya tetap selalu terjaga. Baik itu dalam hal lingkungan, baik itu dalam hal budaya maupun dalam hal keamanan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Warukin ini, yang dipercaya oleh leluhur kami untuk menjaga Desa Warukin saat ini. Dan ritual tersebut biasa dilaksanakan di bulan 6 sampai atau di bulan 7 setelah masyarakat melaksanakan panen di ladang atau di sawah yang dilaksanakan oleh masyarakat. Nah, dan banyak lagi lainnya adalah tempat wisata budaya. Selain bangunan utama berupa balai adat, di area ini juga terdapat spot foto untuk pengunjung yang datang, seperti mini landmark bertuliskan Takam Warukin. Ada juga tempat duduk dan meja dari semen untuk tempat bersantai, serta patung beluntang. Daya tarik lain di tempat ini adalah lukisan indah yang terdapat pada sebuah dinding di sisi kanan dari gerbang masuk. Lukisan ini bukan sembarang lukisan. Lukisan ini mengandung nilai sejarah karena menceritakan sejarah singkat Desa Warukin.
seperti yang diceritakan oleh Andreas Buje, tokoh adat Dayak Maanyan Desa Warukin. Ya, asal-usul Warukin itu ada Raja Nawuraha. Nah, Nawuraha ini beliau asalnya dari Kalimantan Tengah, Desa Tampung Laung. Nah, beliau ini, Pak Nawuraha ini sangat ganteng orangnya. Jadi ganteng banar sehingga cewek-cewek berebut, laris lah bahasa kita. Karena beliau sangat gagah, sangat ganteng. Nah, jadi sampai-sampai berapa kali kena denda. Karena bebinian atau perempuan selalu banyak yang menyukai Pak Nawuraha ini. Nah, sampai terakhir yaitu 7 kali semalaman kena denda Pak Nawuraha ini. Akhirnya orang tuanya selaku tokoh di situ juga malu terhadap orang kampung, terhadap warga di situ, sehingga beliau disarankan untuk diusir lah bahasa kasarnya. Nah, berangkat ke daerah lain tapi dengan cara yang baik. Lalu disangui berbagai kebutuhan Pak Nawuraha ini, disangui segala macam-macam kebutuhan tadi. Habis itu beliau juga membawa sumpit atau petan lawan anak panahnya. Nah, jadi jar bapaknya Nawuraha tadi, bahwa dari sini pian menyumpit petan atau anak panah ini, di mana anak panah ini berikit atau lengket, disitulah pian membuat kampung. Nah, jadi dari Tampung Laung sebelah Baritu itu disumpit oleh Pak Nawuraha. Pak Nawuraha akhirnya menelusuri bekas sumpit tadi, kena dahan-dahan patah sebesar apapun, kena daun-daun rontok, terus menelusuri akhirnya sampai di Desa Tumpuk Ento Tabukan. Itu nama Warukin asal sebetulnya, asal-usul Warukin. Ya, kurang lebih sekitar 2 kilo sampai 3 kilo dari Warukin yang sekarang. Nah, di situ beliau ketemu anak panah lengketnya di pohon kupang uwai. Kupang uwai itu besar pohonnya, mungkin kayak tong besarnya. Belekit di situ. Wah, ini anak panah saya berarti di sini. Sementara beliau kecapean, Pak Nawuraha tadi menaruh barang-barang yang dibawa seperti nasi, pisang dan lain-lain makanan ditaruh. Sementara ngambil air ke sungai, kembali dari sungai tadi bawa air di bambu, karena orang dulu itu nggak ada ember, nggak ada pakai bambu, bawa kembali ke situ. Sementara sangu-sangu beliau ini habis berantakan, dihantam beruk atau weruk. Nah, wah, jar beliau, habis sangu saya. Dan dalam hati beliau, sudahlah, kita namakan kampung ini Weruken, karena banyak beruk tadi. Nah, jadi itulah menjadi nama Weruken. Dan akhirnya beliau membuat kampung itu nebas-nebang, segala berladang segala, dan banyak akhirnya manusianya di situ karena bersama pasukan tadi. Lalu jadilah kampung Warukin. Nah, kenapa asal-usul weruk dari kata weruk tadi? Karena banyak beruk. Dan menjadi weruk itu ya seperti monyet, agak kuning warnanya, ekornya pendek. Mungkin sekarang ada di dinding kita melambangkan weruk tadi. Nah, beliau akhirnya menamakan Waruken, asal-usul kata. Tapi karena tadi Pak Kades sudah sampaikan bahwa kita pengaruh lingkungan Banjar, jadi kita ikut yang nyaman disambat aja lah, menjadi Warukin, termasuk Bandara Warukin juga. Itu sejarah singkat Desa Warukin ini.